Halo semuanya, saat ini saya akan membawakan materi tentang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windy Balaati dengan NIM 19672011024. Saya mahasiswa program studi ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Indonesia. Kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu tentang pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan. Tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kemudian dalam buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah tahun 2007, karya Syamsuddin Haris, otonomi daerah memiliki beberapa nilai dasar, yaitu kebebasan-kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama. Partisipasi masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Dalam perspektif sumber daya manusia, kemampuan sumber daya aparatur dapat dikelompokkan menjadi 3, yakni kemampuan teknik atau technical skill, 2, kemampuan hubungan manusia atau human relation skill, dan ketiga, kemampuan manajerial atau managerial skill. Ketiga jenis kemampuan ini idealnya dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah. Kemudian ada beberapa permasalahan yang sering dialami oleh pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah rendahnya skill. Di sini saya akan menjelaskan. Yang dimaksud dengan rendahnya skill adalah sumber daya aparatur. Di era keterbukaan globalisasi ini, seorang aparatur atau pemerintah dan abdi negara dituntut untuk memiliki skill peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Terlebih lagi di zaman yang sekarang serba modern ini, di mana masyarakat sudah lebih maju, sehingga masyarakat membutuhkan informasi yang lebih cepat dan tepat tanpa harus menunggu proses yang lama. Hal ini menuntut seorang aparatur pemerintah harus lebih pintar dari masyarakatnya agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Kemudian bagian B, yaitu rendahnya mentalitas sumber daya. Rendahnya mentalitas sumber daya ini, aparatur pelajaran moral perlu menjadi prioritas dalam setiap jenjang pendidikan. Pelajaran itu dimaksudkan untuk membentuk manusia Indonesia yang mempunyai optimisme, kejujuran, dan tanggung jawab pribadi untuk daerahnya dalam pembangunan bangsa ke depannya. Lebih daripada itu, pendidikan moral akan membentuk sumber daya aparatur pemerintahan yang mempunyai keyakinan untuk berkompetisi yang antara lain dilandasi dengan kejujuran dan penghargaan terhadap orang lain. Pemerintah daerah masih dihadapkan pada rendahnya mentalitas sumber daya aparatur pemerintah yang seharusnya dimiliki, yang secara tidak langsung menyebabkan munculnya penyakit birokrasi yang secara umum telah menjangkit semua sistem tataran pemerintah kita, yakni yang biasa disebut dengan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Selanjutnya, C. Seringnya terjadi perubahan aturan. Di bagian kepegawaian dan organisasi pemerintah daerah, meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah diberlakukan selama kurang lebih 5 tahun, namun demikian dalam kurun waktu tersebut muncul akses menyertai penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia (PNS) di daerah. Hal tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan para pejabat kepegawaian daerah dalam menetapkan keputusan atau kebijakan yang kurang selaras dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada poin D, yaitu situasi birokrasi pemerintahan kaya tetapi strukturnya miskin. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari situasi birokrasi pemerintahan kaya tapi strukturnya miskin. Fungsi kelemahan utama kelembagaan birokrasi Indonesia terletak pada strukturnya yang gemuk. Terlebih lagi ketika otonomi daerah diberlakukan, struktur ini bertambah gemuk dengan lahirnya sejumlah kabupaten atau provinsi baru. Sementara itu, pemerintahan pusat membentuk berbagai badan atau komisi yang semestinya merupakan bagian dari tugas pokok fungsi departemen yang ada. Selain itu, pemerintah pusat terkesan setengah hati memberikan kewenangan kepada daerah dengan tetap mempertahankan beberapa instansi vertikal di daerah atau kembali memekarkan struktur organisasi birokrasi pada beberapa departemen. Hal ini sangat ironis dengan kebijakan pemerintah pusat yang dituangkan dalam beberapa peraturan agar pemerintah daerah melakukan efisiensi dan perampingan struktur organisasi. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan dengan ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh manusia pelaksananya. Dan berarti otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik dalam arti mentalitas maupun kapasitasnya. Pentingnya manusia pelaksana karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak atau berfungsi sebagai subjek penggerak roda pemerintahan. Kualifikasi mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Sekian materi dari saya. Dan saat ini saya mengajak para kita semua untuk bergabung bersama kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Indonesia. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.